Jadi hari jadi hari ini materinya adalah melanjutkan materi minggu lalu. Kita sudah masuk ke counting, benar ya, ke counting. Nah, hari ini kita lanjutkan permutasi dan kombinasi. Sebentar saya cek di sinaunya. Nah, benar ya. Hari ini permutasi kombinasi eh, bisa di-download untuk PowerPoint-nya sama dengan yang akan saya terangkan hari ini. Oke, jadi minggu lalu kita masuk ke counting, yaitu ada eh, aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan pohon pohon keputusan, kemudian diagram pohon, dan sama satu lagi prinsip inklusi eksklusi ya. Oke, nah eh, apa namanya dasar-dasar perhitungan perkalian dan penjumlahan itu merupakan dasar dari permutasi dan kombinasi, di mana itu merupakan salah satu eh, ilmu dalam kombinatorika. Nah, kita lanjutkan dengan permutasi kombinasi. Mungkin ini bukan materi yang baru ya buat kalian. Kalian pasti pernah mendengar apa itu permutasi kombinasi. Permutasi dan kombinasi ini membicarakan tentang bagaimana kita menyusun objek-objek baik itu sesuai aturan, artinya urutannya diperhatikan maupun tidak, gitu ya. Jadi kita coba lihat materinya. Dan dua materi ini, permutasi kombinasi, kalau kalian masih ingat, itu akan melibatkan faktorial. Jadi sebelum ke materi permutasi dan kombinasi, kita ke faktorial dulu. Faktorial, simbolnya adalah tanda seru. Jadi kalau angka yang diikuti dengan faktorial, itu artinya kita akan menghitung perkalian bilangan tersebut, kemudian dikurangi satu, kemudian dikurangi satu lagi, sampai akhirnya bilangan terakhir adalah satu. Gitu ya. Contohnya misalnya 5 faktorial itu berarti kita hitung dari 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu. Kalau sudah sampai satu berarti selesai gitu ya. Jadi 5 faktorial itu hasilnya adalah 120. 10 faktorial juga sama berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 sampai terakhir satu. Gitu ya. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah satu faktorial itu satu, kemudian 0 faktorial juga satu. Nah, jadi kalau saya bisa tuliskan sebentar sini ya. Jadi kalau misalnya kita punya n faktorial ini, maka kita bisa menuliskan bahwa ini hasil perkalian n dengan n dikurangi satu, lalu dikurangi satu lagi berarti n min 2 gitu ya. Lalu setelah dikurangi 2 dikurangi satu lagi berarti dikurangi 3 dan seterusnya sampai akhirnya satu gitu ya. Secara umum kita menulis begitu. Nah, misalnya nih kalau kita lihat apa namanya 5 faktorial misalnya ya. Tadi kan kita punya 5 faktorial itu sama dengan 5 kali, nggak usah pakai X ya, kalinya titik aja. Kali 4 kali 3 kali 2 kali satu gitu kan. Ini 120. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 8 faktorial gitu. 8 faktorial, maka kita bisa tuliskan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu gitu ya. Kalau ini saya beri warna biru misalnya. Nah, berarti di 8 faktorial ini kan ada 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali satu sama kayak gini. Jadi ini kan sama sebetulnya. Nah, karena sama begitu berarti ini kan sebetulnya kita bisa tuliskan 8 faktorial itu adalah 8 kali 7 kali 6 kali yang warna biru itu boleh dong kita ganti dengan 5 faktorial gitu ya. Nah, ini. Kemudian ini juga bisa, ini juga sama dengan 8 kali 7.
faktorial. Karena 7 faktorial itu kan lanjutannya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Jadi kapan kita berhenti sesuai dengan kebutuhan. Misalnya supaya bisa dicoret dengan penyebutnya misalnya gitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kita coba apa namanya lihat contoh soalnya. Nah, misalnya begini. Ini saya bentar. Ini saya cicirkan dulu dengan sini. Oke, kita latihan soalnya. Satu, kita punya 8 faktorial per 7 faktorial. Nah, kita bisa hitung begini. 8 faktorial per 7 faktorial itu sama dengan 8. Kalau dijabarkan ini kali 7, kali 6, kali 5, dan seterusnya kan. Tapi ini kita berhenti aja di sini. 8 kali 7 faktorial. Kenapa berhenti? Karena di bagian penyebut itu 7 faktorial. Jadi kan sebetulnya sekarang udah sama nih. Ini kalau kita kasih warna beda ya, ini kan sama dengan sini nih, kan jadi bisa dicoret kan. Ini kalau, nah saya coret begini kan boleh. Nah gini ya, ini berarti sama dengan 8. Gitu. Oke, sekarang nomor 2. Eh, 5 faktorial per 2, ya 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini juga sama, bisa kita jabarkan untuk menghemat perhitungan. Jadi kita nggak perlu menjabarkan semuanya. Ini 3 faktorial. Nah, yang atas nih, 5-nya kita jabarkan. 5 kali 4 kali 3 faktorial. Ini sudah sama dengan yang bawah. Jadi ini bisa kita coret dengan sini. Ya. Jadi sekarang kita punya 5 kali 4, 20. 2 faktorial itu 2. Jadi ini sama dengan 10. Ya. Kalau ada pertanyaan, saya langsung diinterupsi aja, nggak apa-apa. Soal nomor 3. Per 2 faktorial plus 4 faktorial ditambah 1, 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, kalau ini karena penjumlahan, nggak bisa dicoret ya. Ini 1, ini harus kita hitung aja. 2 faktorial itu 2, ditambah 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Lalu plus 1, 3 faktorial itu 6 kali 6. Ini sama dengan 2 ditambah 24 ya. Jadi 26 plus 1/36. Dan ini dijumlahkan biasa dengan ini 26 plus 36. Yang ini 26 kali 36. Coba saya hitung dulu ya. 26 kali 36. Sorry. 936. Ya, kalau ini nggak ada yang bisa disederhanakan ya.
Ini jadi 62, 936. Udah begini aja boleh. Itu nomor 3. Nomor 4. Nah, sekarang nggak pakai angka nih, pakai variabel. N faktorial dibagi N min 3 faktorial. N faktorial N faktorial min 3 faktorial. Berarti yang panjang itu yang dijabarkan. Yang lebih besar dipanjangkan. Kalau ini N, maka tentu ini lebih besar daripada N dikurangi 3, gitu ya. Jadi yang N yang dijabarkan. N, kemudian N-nya dikurangi 1. Di N min 1, lalu dikalikan N dikurangi 2. Lalu dikurangi 1 lagi, jadi dikurangi 3. Stop, faktorial. Di sini N min 3 faktorial nggak usah dijabarkan, karena sudah sama. Jadi ini sekarang ini. Nah, ini. Jadi ini hasilnya adalah N kali N min 1 kali N min 2. Gitu ya. 5. N min 1 faktorial dibagi N plus 1 faktorial. Bu, maaf itu 5 sama 6 kan buat tugas, Bu. Yang mana? 5 sama 6. Oh, ini kemarin sudah ya? Iya. Oh ya udah dibahas sekalian ya. Ya, oh, oke, Bu. Oh, oh ya, Deng kan belum dikumpulin ya? Nggak apa-apa deh, Iya. dibahas sekalian deh, udah terlanjur. Bahas sekalian aja ya. Iya, Bu. Oke. Oh iya, kemarin itu sudah masuk ke sini ya. N min 1, ini N plus 1 faktorial. Berarti yang atas lebih kecil tetap ya. N min 1 faktorial. Ini N plus 1 dikurangi 1 berarti N, dikurangi 1 ini ya. Di ini kecoret sama sini. Jadi hasilnya adalah gimana? Bener nggak kalian kemarin ngerjainnya? Iya, Bu. Betul ya? Oke. Oke, nomor 6. N plus 1 faktorial kuadrat per N faktorial kuadrat. Jadi ini N plus 1 faktorial kuadrat. Yang ini N faktorial kuadrat gitu ya. Kuadrat itu kan sebetulnya sama begini ya. N plus 1 faktorial kali eh, N plus 1 faktorial. Gitu ya, yang ini N faktorial kali N faktorial.
Nah, di yang atas kita jabarkan. N plus 1, sorry. N plus 1, lalu N plus 1 dikurangi 1, jadinya N faktorial. Ini untuk yang N plus 1 faktorial sebelah sini ya. Lalu yang satunya sekali lagi sama kayak gini. Ini saya copy aja. Gitu ya. Nah, yang bawah kan N faktorial kali N faktorial. Ini kan perkalian sebetulnya. N plus 1 kali N faktorial kali N plus 1 kali N faktorial. Jadi ini bisa dicoret, ini bisa dicoret sama yang bawah. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya adalah N plus 1 kali N plus 1 atau N plus 1 kuadrat. Gitu ya. Betul jawabannya kalian kemarin begini? Iya, Bu. Oke, aman ya. Jadi sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Kalau permutasi kombinasi sudah belum? Belum kan ya? Minggu lalu. Yang nerangin plus Hmm. sama kali itu, Bu. Oh, itu kan kontingnya. Oh, berarti belum, Bu. Belum ya? Oke, nah kita lanjutkan dengan permutasi kombinasi. Jadi permutasi kombinasi itu sebetulnya hampir sama. Bagaimana eh, caranya menyusun objek, baik itu dengan apa namanya urutan yang diperhatikan maupun tidak, gitu ya. Kalau permutasi itu urutannya diperhatikan. Artinya kalau kita punya ABC, urutan ABC nih, terus kita punya BCA, terus kita punya CAB, punya ACB, dan seterusnya. Pokoknya 3 huruf yang disusun bolak-balik, maka kita menganggap bahwa urutan itu berbeda-beda, gitu ya. Nah, itu namanya permutasi. Artinya kita memperhatikan urutannya. Tapi kalau kombinasi, kita punya ABC, punya CBA, punya BAC, itu dianggap sama. Berarti satu aja nih susunannya gitu ya. Nah, lalu ketika ini diaplikasikan dalam persoalan sehari-hari ataupun nanti di soal ujian, kalau nggak ada kata-kata permutasi atau kombinasi, memang kita harus pakai feeling gitu. Kira-kira dibayangkan kasus ini tuh urutannya berbeda atau enggak gitu. Misalnya gini, kita punya 5 orang yang mau dianggap mau diangkat sebagai apa namanya pengurus di dalam sebuah organisasi, gitu ya. Misalnya yang kepilih Bambang, Ari, Lucy misalnya. Maka ketika kita memilih Lucy, Bambang, Ari dengan Ari, Lucy, Bambang, ya sama aja. Pokoknya panitianya itu ya Bambang, Ari, Lucy gitu ya. Jadi satu. Kombinasinya cuma satu gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menyusun kepanitiaan dengan susunan ketuanya siapa, bendaharanya siapa, sekretarisnya siapa, maka kombinasinya lebih dari satu. Misalnya Bambangnya ketua, nanti Ari sekretaris, Lucy bendahara. Tentu akan berbeda kalau kita punya variasi lain, Bambang ketua, Ari bendahara, Lucy gantian sekretaris. Beda lagi kalau kita punya Lucy ketua, Ari bendahara, Bambang sekretaris gitu ya. Nah, itu permutasi. Jadi, kalau kita lihat permutasi itu adalah satu himpunan objek di mana pengaturannya itu memperhatikan urutan, gitu ya. Nah, rumusnya bagaimana kalau kita nanti menghitung permutasi? Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya semesta pembicaraan 3 buah bilangan 1, 2, 3 gitu ya. Maka 3, 1, 2 ini permutasi. 1, 3 itu permutasi 2 dari bilangan ini. Kalau ini permutasi 1 dari S. Permutasi 3-nya berarti 3, 1, 2, 2, 3, 1 gitu ya. Jadi permutasinya R-nya bisa diambil tidak harus sebanyak N. Ya. N itu misalnya jumlah dari anggota semesta pembicaraan. Tuh. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ini. Permutasi dari N elemen sebuah himpunan. Jadi kita mau menyusun permutasi R. Ya. Jadi PNR, N itu banyaknya seluruh anggota, R itu adalah susunan permutasinya. Nah, jadi menghitungnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Gitu ya.
Ini banyaknya total anggota himpunannya. R-nya adalah kita mau nyusun berapa-berapa nih, gitu. Oke, ini teoremanya mungkin nanti bisa dibaca ya. Sekarang kita coba lihat contoh soalnya untuk permutasi. Sorry. Kalau kombinasi, sama sebetulnya kalau kita mau menyusun kombinasi R dari sebuah himpunan, tapi tanpa memperhatikan urutan. Kayak tadi ya yang sudah saya jelaskan ya. Nah, rumusnya kombinasi, karena kombinasi kan lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Karena rumusnya adalah permutasi dibagi R. Jadi simbol kombinasi itu bisa seperti ini ya, N, lalu ini kayak matrik, bagian bukan pecahan ya, karena nggak ada garis di sini. Ini seperti matrik, yang atas itu N-nya, banyaknya anggota himpunan, semesta pembicaraannya gitu. R-nya kita mau buat kombinasi berapaan, gitu ya. Atau kalau kita tuliskan rumusnya begini. Permutasi itu ini ya. Tadi rumusnya adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, sedangkan kombinasi kombinasi R dari N gitu ya. Nah, ini rumusnya begini. N faktorial, lalu ini R dibagi R faktorial, dibagi lagi N min R faktorial. Nah, kita perhatikan coba. N faktorial per N min R faktorial itu adalah permutasi. Jadi ini artinya rumus kombinasi bisa kita tulis sebagai permutasi R dari N dibagi R faktorial. Jadi sehingga nilai kombinasi untuk R dan N yang sama itu akan lebih kecil dibandingkan permutasi. Gitu ya. Jadi karena ada rumus kombinasi itu permutasi masih ada pembaginya gitu. Jadi pasti lebih kecil. Ya. Saya coba lihat contohnya. Misalnya, contohnya begini, ada berapa banyak permutasi dari huruf-huruf sebanyak 8 huruf ini dari A sampai G bisa kita pakai untuk yang memuat string ABG. Jadi selalu ada ABG gitu ya. ABG ini satu satu paket gitu, nggak bisa dipisah gitu ya. Nah, jadi karena ABG ini harus terjadi dalam satu blok, maksudnya string apapun yang kita buat harus selalu mengandung ABG. Maka ABG ini harus dianggap sebagai satu blok. Sehingga objeknya sekarang tidak 8 lagi, tetapi D, E, sorry, C, D, E, F, H, ini ya, plus blok ABG. Jadi ada 6. Ya, ini satu paket urutannya tuh harus ABG. Itu nggak boleh dibalik-balik. Ya. Lalu yang belum ikut dalam kelompok ini adalah C, D, E, F, H. Jadi sekarang kita punya objek yang harus disusun itu ada 6. Yaitu C, D, E, F, H sama ABG. Nah, kalau ini harus disusun permutasi, berarti permutasinya adalah permutasi 6 dari 6. Jadi karena keenam objek itu dapat terjadi pada sembarang urutan ya, misalnya ABG, C, D, E, F, H, atau C, ABG, D, E, F, H, atau E, ABG, C, D, C, E, ABG, C, D, F, H, misalnya gitu ya. Maka urutannya sekarang menjadi 6 faktorial. 6 faktorial itu dari mana? 6 faktorial itu sebetulnya dari sini. Jadi kalau kita punya permutasi, sorry, permutasi itu kan sekarang kita punya 6 huruf yang disusun 6 juga gitu ya. Jadi ini permutasinya 6-nya kita gunakan satu string yang berisi 6 huruf. Kemudian yang tersedia juga 6. Jadi
Ini kalau kita hitungkan berarti 6 faktorial dibagi 6 min 6 faktorial. Gitu ya. Nah, berarti ini kita punya 6 faktorial per 0 faktorial. 6 faktorial itu kan 1 ya. Jadi ini 6 faktorial per 1. Ini sama dengan 6 faktorial. Nah, 6 faktorial itu adalah 120. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120. Nah, gitu. Jadi ini, sorry, 720. 120 kali 6 ya. Oke, gitu ya. Ini permutasi dari A, B, C, D, E, F, G, H yang memuat ABG. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, aman ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kombinasi. Sekarang kalau kombinasi, ya tadi sudah saya tuliskan ya, kombinasi itu adalah permutasi yang dibagi dengan R faktorial. Nah, contohnya ada berapa banyak string biner? String biner itu kata gitu ya, atau ya string. Kalau anak informatika kan tahu ya string. String yang isinya angka 0 sama 1 aja. Yang panjangnya N dan memuat R, buah angka 1. Nah, jadi kalau kita perhatikan semua kemungkinan posisi R angka 1 dalam string itu akan membentuk kombinasi R dari sekian angka. 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Ya. Jadi banyaknya kombinasi tersebut itu ada sebanyak N, R. Ya, panjang stringnya R, kemudian jumlah angka yang tersedia adalah N. Gitu ya. Oke, kita coba yuk latihan soalnya. Ada berapa cara untuk 8 pria dan 5 wanita berdiri dalam sebuah barisan, sedemikian hingga tidak ada dua wanita yang berdiri bersebelahan. Jadi dua wanitanya itu nggak boleh jejer. Berarti antara dua wanita itu harus diselingi pria gitu. Nah, yang jelas yang pertama ini adalah kalau kasus bersebelahan ini berarti ini adalah kasus permutasi. Ya, karena urutannya diperhatikan. Nah, sekarang begini. Misal Misalkan pria, misalkan P adalah pria dan W adalah wanita. Maka kan susunannya begini. Karena ini misalnya kalau dua wanita jejer itu ngerumpi gitu ya, karena dua wanita tidak boleh bersebelahan, maka kita atur begini. Ini kita sediakan dulu P-nya. P 8 ya. P-nya 8. Nah, jadi kemudian wanitanya kan di tengah-tengah sini nih. W, W, sini W. Dan ini saya lebarkan. Oke.
Nah, berarti eh, pria, pria itu urutan pria, ini urutan pria yang berdiri delapan itu kan punya punya apa namanya susunan yang berbeda-beda ya. Kalau ini misalnya P1, P2, P3, ini P1, P2, P3, P4, P5, 6, 7, 8. Kan urutannya tidak harus selalu seperti ini. Bisa saja P2 sebelah kiri atau P3 nanti sebelah kanan dan seterusnya. Jadi untuk pria sendiri, untuk menyusun pria itu berarti ada permutasi 8. Jadi 8 faktorial. Kenapa? Karena tadi kita tahu sini ya, permutasi 66 itu sama dengan 6 faktorial. Berarti permutasi 88 itu 8 faktorial. Jadi ada sekian cara. P 8,8. Ini berarti sama dengan 8 faktorial cara. 8 faktorial itu berarti, ya kita tulis dulu gini aja ya. Nah, jadi untuk pria sendiri itu punya 8 faktorial cara. Nah, di sela-sela pria ini, itu ada wanita di sini. Berarti ada, wanitanya kan ada 5 ya. Tapi tempat yang bisa ditempati itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tempat. Tersedia 7 tempat di antara pria ya. Maka susunannya bagaimana? Permutasi N-nya 7, sedangkan wanitanya jumlahnya hanya 5. Jadi ini 7 faktorial dibagi 7, 2 faktorial ya. 7 min 5 faktorial. Jadi ini hasilnya adalah 7 kali ini. 7, 6, 5, 4, 3, 2 faktorial. Ini sama dengan, saya hitung dulu sebentar. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Sorry. Kali 2. Ada 5040. Nah, jadi sehingga banyaknya cara untuk menyusun barisan itu adalah 8 faktorial. Ini ya. Ini kali. Bukan di jumlah ya. Jadi kali. Nah, itu. Jadi ini sama dengan 8 faktorial kali itu tadi 5040. Jadi banyak banget. Karena urutannya bisa bolak-balik. Ya. Ini juga bisa pindah-pindah gitu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini contoh untuk soal nomor 1. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan ya. Yang B.
Soal nomor 2, sebuah klub mempunyai 25 anggota. Nah, akan dipilih 5 anggota, 5 orang dari anggota klub itu untuk diangkat sebagai panitia. Panitianya tidak ada jabatan, jadi hanya apa namanya, mereka akan membentuk panitia dari anggota-anggota mereka. Nah, itu ada berapa cara yang bisa dilakukan. Nah, kalau melihat kasus ini tanpa urutan, berarti ini adalah kasus kombinasi. Seperti yang tadi saya contohkan Bambang Arilusi tadi ya. Mau dibolak-balik ya sama aja panitianya itu kan gitu ya. Jadi ini kasus kombinasi dari 25, anggota panitianya 5. Jadi jumlah kombinasi yang bisa kita buat itu adalah 25 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi lagi 20. Jadi ini 25 kali 24 kali 23 22 21. 20 faktorialnya sudah kecoret sama yang bawah ya. Ini 5 4 3 2 1. Sekarang kita coret 4 3 2 itu 24. Berarti kecoret sama sini ya. Ini. Lalu yang 5 kecoret sama bawah. Berarti ini tinggal 5 kali 23 kali 22 kali 21. Jadi ada, kita hitung dulu. Ada 53.130 cara. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Lanjut, Bu. Lanjut ya. Oke, lagi. Contoh soal nomor 3. Sebuah klub mempunyai 8 anggota pria dan 5 wanita. Berapakah cara yang dapat dilakukan untuk membentuk panitia itu yang terdiri dari 6 orang? Tapi dengan syarat jumlah wanitanya harus lebih banyak daripada jumlah pria. Nah, kalau begini kan berarti kemungkinannya adalah, kita hitung dulu nih kemungkinannya tuh, bukan kemungkinan deh, variasinya ya. Variasinya eh, yang pertama tuh bisa berapa tuh orang tuh? 6 orang. Tapi wanitanya lebih banyak. Oh, berarti bisa 5 wanita plus 1 pria, gitu ya. Kemudian 4 wanita plus 2 pria. Kemudian 3 wanita, 3 pria nggak boleh. Ya, karena syaratnya jumlah wanitanya harus lebih banyak. Udah, berarti kan syarat cuma begini ya. Masih ingat kemarin, ini kan berarti kombinasi 5 wanita plus 1 pria dan 4 wanita plus 2 pria itu kan pilihan. Jadi salah satu. Nah, kalau ini memilih berarti kan ini atau. Jadi ini kan gini ya. Kalau atau berarti itu di jumlah. Nah, jadi nanti kita hitung nih. Hitung apa namanya? Kombinasi permutasi ya ini ya. Permutasi 5 wanita plus 1 pria. Kemudian hitung permutasi yang satunya, 4 wanita, 2 pria. Nah, ini, oh sorry, kombinasi. Karena urutannya tidak diperhatikan ya. Nah, nanti kemudian jumlah. Lalu jumlahkan.
Jadi ini aturan penjumlahan yang kita pelajari minggu lalu. Kalau keywordnya kan sebenarnya di atau. Kalau atau itu berarti nanti dijumlah. Kalau dan dikalikan gitu ya. Sekarang kita hitung dulu untuk kombinasi 5 wanita plus 1 pria. 5 wanita 1 pria itu berarti C. Nah, ini kan plus nih. Ini juga berarti nanti di nah, kalau ini plus di sini artinya begini, 5 wanita 1 pria itu kan tidak memilih ya. Maksudnya anggota panitianya itu adalah 5 wanita dan, sorry, berarti ini dan 1 pria. Ini juga begitu dan jadi ini dipakai, jadi nanti dikalikan ya. Kalau ini atau ini dan. Oke, saya bedakan gitu ya. Kalau dan kan dipakai semuanya. Jadi kita milih 5 wanita lalu 5 milih pria. Nah, untuk memilih 5 wanita itu berarti kita pakai kombinasi wanitanya ada 5. Sorry, ini permutasi ya. Wanitanya ada 5. Kemudian yang dipilih juga 5. Jadi ini ada saya salah, ini kombinasi. Ini 1. Jadi kalau kita hitung 5 faktorial dibagi 5 faktorial dibagi 5 min 5 ya, 0 faktorial. Jadi ini sama dengan 1. Ya. Jadi kalau panitianya itu harus berisi 5 wanita, sedangkan stok wanitanya 5, ya udah. Berarti kan kombinasinya ya itu cuma 1, karena 5 wanitanya kepakai semua gitu ya. Jadi betul kombinasi ya. Lalu kita hitung kombinasi ini dan 1 pria. Nah, kombinasi 1 pria itu prianya ada 8, tapi cuma dipilih 1. Di ini 8 faktorial, 1 faktorial, 7 faktorial. Ini sama dengan 8 ya. Oke. Nah, berarti ini 1 kali 8. Ini jadi kombinasi 5 W dan 1 pria itu sama dengan 1 kali 8. Ini sama dengan 8. Gitu ya. Sekarang ini untuk kombinasi yang 4 wanita, 2 pria. Kombinasi jumlah wanitanya ada 5, tapi hanya diambil 4, gitu kan? Kemudian jadi ini sama dengan ini 5 nih. 5 faktorial, 4 faktorial kali 1 faktorial. Jadi sama dengan 5. Dan kombinasi yang prianya ada 8, dipilih 2. Ini 8 faktorial, 2 faktorial, 6 faktorial. Jadi hasilnya adalah ini 8 kali 7 bagi 2 ya. Sama dengan 56 bagi 2, 27. 28. Nah, jadi kombinasi 4W dan 2 pria itu sama dengan
5 kali 28. Ini 140. Nah, jadi banyaknya cara yang dapat dilakukan adalah 8 kali 100, sorry, jumlah ya, 140. Jadi ini nanti dijumlah. Ini sama dengan 148 cara. Gitu ya. Jadi pertama kita apa namanya? Bayangkan dulu, oh berarti nanti kita punya bentuk panitianya itu 5 wanita 1 pria atau 4 wanita 2 pria. Nah, karena di sini atau berarti nanti hasil perhitungan yang 5 wanita 1 pria dengan 4 wanita 2 pria itu dijumlah. Jadi kita hitung dulu ini, lalu dihitung ini, lalu hasilnya baru dijumlahkan. Gitu ya. Bisa kasih warna biar kelihatan. Oke, silakan. Aman ya? Oke, lanjut. Masih berapa? Oke, sekarang ini, nah, oke. Sekarang kita punya 4 buku matematika. Jadi ini kita punya buku nih. Nah, buku itu tuh eh, matematikanya 4 jenis, kemudian fisikanya 6 jenis, dan kimianya 2 jenis. Jadi total bukunya ada 12 buku. Nah, 12 buku itu mau disusun di rak. Tentu variasinya kan banyak banget ya, karena matematikanya 4, itu pun bisa dibolak-balik. Jadi nanti matematika punya cara sendiri. Kemudian fisikanya juga begitu, 6 buku fisika itu punya urutan yang banyak juga, karena bisa dibolak-balik, sama buku kimia. Nah, sedangkan kalau kita memandang matematika, fisika, dan kimia itu satu bundle, itu urutannya juga bisa dibolak-balik. Jadi bisa matematika, fisika, kimia, bisa kimia, fisika, matematika gitu ya, tergantung. Nah, sekarang kita akan menjawab untuk 2A atau soal A nomor 1, ada berapakah banyaknya susunan buku itu yang mungkin terjadi jika buku-buku pada setiap jenisnya harus berkumpul. Jadi matematika harus mengumpul dengan matematika, fisika dengan fisika, kimia dengan kimia, gitu ya. Nah, jadi caranya begini, karena setiap buku, setiap jenis buku harus berkumpul, maka ada variasi, dan ini karena urutannya diperhatikan, maka ini bentuknya permutasi ya. Itu bentuknya bisa eh, KMF, jadi kimia, matematika, fisika gitu ya. Atau KFM, atau eh, FKM gitu ya. FKM atau MKF, dan sebetulnya kita tidak perlu menghitung begini karena ini adalah bentuk permutasi. Variasinya bisa kita tulis begini dan ini dan seterusnya. Itu aja. Variasinya bisa dihitung dengan menggunakan permutasi. Permutasi 3, 3, 3. Ya. Bukunya 3, terus disusun 3. Jadi ini kita anggap masih satu bundle semuanya ya.
Jadi bisa KMF, KFM, MKF, MFK. Itu pasti nanti akan ada sebanyak 3 faktorial, yaitu 6. Jadi ini kalau saya tuliskan dulu aja, yaitu KMF, KFM, FKM, FMK, lalu sekarang depannya M, MFK, MKF, gitu ya, ada 6. Nah, lalu buku-buku itu kan dibandel nih. Nah, padahal untuk buku, sedangkan di dalam kelompoknya gitu ya, di dalam kelompoknya mereka dapat disusun dengan apa ya istilahnya, masing-masing permutasinya. Untuk buku matematika ada karena buku matematikanya ada 4 ya, jadi 4 4. Jadi ini sama dengan 4 faktorial. Kemudian untuk buku fisika fisikanya ada 6. Jadi ini 6,6 cara. Kemudian untuk buku kimia, karena bukunya cuma 2, ini juga ada 2 faktorial. Nah, lalu angka 6 ini sama 4 faktorial, ini kalau saya hitung sekalian aja ya, ini 24. Kemudian kalau 6 ini 720, ini 2. Nah, jadi totalnya adalah 6, 24, 720 sama 2 itu dikali atau dijumlah menurut kalian? Di jumlah, Bu. Kenapa dijumlah? Dijumlah itu kalau memang urutan ini harus dipakai, itu dikali. Kalau dijumlah berarti kita hanya menyusun matematika aja. Fisika dan kimianya boleh tidak. Atau nyusun Iya, kimia Bu. juga. Heeh. Jadi ini kan semua buku harus disusun ya. Matematika, kimia, fisika ini harus disusun. Nah, jadi ini dikali. Karena bukan memilih. Jadi ketiga jenis buku itu tuh harus ditata gitu ya. Jadi karena semuanya harus dipakai, kan ini pekerjaannya berurutan. Menata buku fisika dulu, lalu menata kimia, lalu menata matematika. Jadi kalau kita melihat definisi kemarin, aturan perkalian, kalau kita punya beberapa pekerjaan dan setiap pekerjaan itu punya sekian cara, maka kalau pekerjaan itu semuanya harus dilakukan, maka kita harus mengalihkan. Ini juga begitu. Jadi total pekerjaan ini, total cara menyusun ini, menyusun buku ini ada dikalikan 6 kali 24. Terus saya ya pakai X aja ya. 24 kali 720 kali 2. Ini kalau saya coba hitung ya. Misalnya kalian tidak tidak dihitung kalau angkanya terlalu besar. Boleh sampai begini aja. Yang penting tuh perhitungannya kalian tahu. Nah, ini ada 207, 360 cara. Gitu. Jadi sebenarnya hitungannya adalah permutasi 33 kali permutasi 44 kali permutasi 66 kali permutasi 22. Tuh. Banyak banget ya, Bu. Iya, jadi kalau kalian bayangkan nih satu satu urutan tuh begini. Buku matematikanya itu kan ada 4 ya. Ini buku matematika yang ditata dulu nih. Padahal buku matematika aja itu bisa dibolak-balik. Itu tuh ada 24 cara. Itu untuk matematika di depan. Nanti kalau matematikanya yang tengah kan ada 24 cara lagi. Matematikanya di pinggir ada 24 cara lagi. Nah, demikian juga fisika sama kimia juga punya cara. Jadi
dikalikan. Ya. Oke. Nanti yang B kalian coba di untuk tugas saya tambah soalnya sama yang ini. Ini bisa nggak? Saya kasih contoh satu ya, cara mengerjakannya ya. Yang B-nya untuk tugas. Ini tugasnya saya tambah ya. Jadi, monggo. Dalam ini soal nomor B ya. Nomor berapa nih? 3. Kalau kita diminta untuk menghitung atau mencari berapakah N ini yang memenuhi persamaan itu, kita masukkan aja ke rumus permutasi. Kalau P permutasi, C kombinasi gitu ya. Ini N plus 1 faktorial dibagi dengan N, N plus 1 dikurangi 3. Gitu ya, faktorial. Ini sama dengan yang sebelah kanan N faktorial dibagi dengan N min 4 faktorial. Saya copy. Nah, N min 1 faktorial kita biarkan dulu. Yang ini N plus 1 min 3 berarti N min 2. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya baru kita jabarkan. Atas N min 1, N plus 1 dengan N min 2 besar sini ya. Berarti ini yang kita jabarkan. N min 1 dikurangi 1 N dikurangi 1 berarti N min 1. N min 1 dikurangi 1 berarti N min 2. Nah, stop. Selesai. Sedangkan yang atas, ini N min 4. Besar N ya. Ini kalikan N kurangi 1. Dikalikan lagi N kurangi 2. Kalikan lagi N kurangi 3. Kalikan lagi N kurangi 4. Sudah sama dengan penyebut? Kita stop. Lalu yang sama kita coret. Ini sama dengan sini. Habis ya ini sama dengan penyebutnya juga. Nah, sekarang kita cek ruas kiri sama ruas kanan ada yang sama nggak? Ada. Ini N sama N-1 itu sama dengan ruas kanan. Boleh dicoret. Jadi mencoret itu boleh kanan kiri, asal posisinya sama ya. Sama-sama pembilang atau sama-sama penyebut itu boleh dicoret. Kalau posisinya beda ruas tapi yang satu pembilang satu penyebut itu dikalikan malahan, bukan dicoret. Nah ini coret. Jadi sekarang yang tersisa adalah, saya copy dulu. Yang tersisa adalah N plus 1. Ini hilang semua. Yang bawah, oh sudah hilang ding. Berarti ini tinggal N plus 1 ya. Penyebutnya sudah nggak ada. Yang ini juga sama. Tinggal N min 2. N min 3. Udah kita jabarkan sekarang. Ini berarti N kuadrat lalu min 2 min 3 berarti min 5N plus 5. Plus 6 ya. Plus 6. Kalau satu ini kita pindah ke kanan, N-nya juga berarti ini 0 ruas kirinya. N-nya pindah ke kanan jadi min, ini jadi min 6. Lalu 1 pindah ke kanan, ini 5. Gitu ya. Nah, sekarang ini bisa difaktorkan atau enggak nih? N faktornya 5 berarti 5 sama 1. Oh bisa ya. Ini min 1 min 5.
Oke, jadi diperoleh N sama dengan 1 atau N sama dengan 5. Gitu ya. Nah, soal yang nomor 3 sama, cuma ini kombinasi, mencari N. Jadi tugasnya, ini untuk tugas, lalu nomor B juga untuk tugas, tapi nanti saya tambahkan tugasnya karena yang tugas yang pertama juga dikumpulkan, sudah saya tambahkan link ya. Jadi silakan dikumpulkan tugasnya, walaupun tadi sudah dibahas, tapi nggak apa-apa. Nanti yang ini juga saya ada tugas. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa dimengerti dan dipahami. Nanti ditunggu tugasnya ya. Baik, saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.